Makanya kata Nabi, kita ini selaku orang tua akan memiliki amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Yang namanya amanah paling besar adalah anak-anak yang kita tinggalkan. Itu amanah. Demi Allah kata Nabi, tomatua mato di semenepung Allah Ta'ala, ada orang tua nanti di akhirat kemudian diperesa hajinna mabrur, diperesa sedekana liwaigana, diperesa berjamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang yang manggil di belakang. Berkata nih orang, mereka tahan dulu tuh bapak, ada kutanyakan nih, balik tuh bapak. Ternyata anaknya di belakang memanggil. Berkatanya anak mereka, saya ini ada anak, so kuakui ini orang tuaku dirajin ke masjid, kuakui dia rajin majelis talim, Al-Quran 30 juz dia baca. Tapi ingat malaikat, ketika di dunia dia pergi majelis talim, tapi saya tidak pernah diajak. Dia pergi mengaji, tapi saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Dia pergi sholat, tapi dia tidak kena suruh kamu sempajang. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena suruh dengan agama, tidak pernah kena suruh dengan konsep agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Nah sahabat, tak lupa ke malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan agama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'am alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, alena beliau Peta Desa Tiamalala beserta dengan pejabat aparat yang sempat hadir, kepala dusun atau anggota BPD. Yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat jamaah takziah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Anak-anak tak sehat? Alhamdulillah. Cicilan tak? Ini mana mengerti Ustaz? Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kira-kira ada umurnya di sini 125 tahun? Degaga? 100 tahun? Degaga? 90? Degaga? 80? 70? Ada umurnya 70? Yang mana umurnya 70? Detoni gaga? Detoni gaga? 60? Oh, ada 60. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan umur bukan persoalan panjang pendeknya. Jadi beda itu umur, beda ajal. Kalau umur bisa bertambah dan bisa berkurang, beda ajal. Umur itu hak prerogatifnya Allah. Hak elok na pung Allah Ta'ala. Terserah elok na pung Allah Ta'ala. Elok kinalang umur 60 na, elok kinalang pung Allah Ta'ala 70, elok na pung Allah Ta'ala. Karena umur itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya itu umur bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sah-sah saja minta sama Allah, udim mau minta kiri pung Allah taala supaya epuang lamperia nga umurukku, epuang sageneya nga umurukku, lamperi ka umurukku. Insyaallah sah. Umur itu bisa berubah dengan sedekah, umur itu bisa berubah dengan doa, umur itu bisa berubah dengan salat, umur itu bisa berubah dengan solawat. Minta keberkahannya, puang lampirenga umurukku. Tapi mesti digariskan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, garis umurnya umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Lewat daripada itu bonus. Maka lebih daripada 60, lebih daripada 70 tahun itu bonus naulingi pung Allah Ta'ala. Maka boleh minta sama Allah, puang alanga bonus. Cuman hati-hati, jangan sampai kita minta bonus ternyata yang datang diskon. 50%. 30 mani. Beda ajal. Ajal itu ketentuan Allah. Yero amatengi pura naatur pung Allah Ta'ala. Ajal itu telah diatur oleh Allah. Elona pung Allah Ta'ala. Bagaimanapun usaha manusia, setinggi jabatan pun seseorang, sejago-jagonya manusia, tapi ketika menghadapi namanya kematian, dek gaga na pasangan di pung Allah Ta'ala. Matandra jabatan na sendiri rupa tahu, tapi narep ko menghadapi namanya kematian, tidak ada tinggi jabatannya, tidak ada sama, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya aja adalah ketentuan Allah. Tidak ada yang mampu mundur dan tidak bisa memajukan. Al-Quran katakan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi sadar ki Bapak Ibu, ini rupa tahu ye elok mana ki mati. Tahu matandra jabatan na mati, degaga jabatan na mati, tahu sugi mati, tahu kasiasi mati, orwane mati, makunrai mati, ustasem dimundribi. Kan menceramah. Betul. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Puraman ini naatur pung Allah Ta'ala. Na intinya na sanabita na rekwelo ki menos salama, intinya na sanabita na rekwelo ki nasa salama, hanya dua golongan pada cengi. Aga yaro, yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu osoni ki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat. Neke majaki mabali bola, ndak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, carita minanya nyanyi. Betul tidak? Arah mengaku nih. Leto nang urusu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kematian itu kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancaja ramatengenge, mancaja guru maleopor watak kaleta, elokki atau teaki, siap atau tidak siap, warani dekna warani, makunrai orwani. Tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya meninggal itu ada dua versinya.
Ada yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, ada meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Yang pertama, ada meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Mati na capur na sabak deceng. Mati dalam keadaan tidak baik. Mati dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegai contohnya, mati dalam keadaan mabuk, su'ul khatimah. Tempatnya mungkin neraka. Mati dalam keadaan sabu-sabu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka minta sama Allah, mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, ada meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tegara Ustaz meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mati na capur na sabak deceng. Contohnya, mati dalam keadaan sujud husnul khatimah. Mati dalam keadaan ahazan husnul khatimah. Mati dalam keadaan mengaji husnul khatimah. Mati ke dalam keadaan sudah bersedekah husnul khatimah. Mati dalam keadaan ceramah. Bata-bata kak sedih. Apa ya jamaku? Tapi mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Makanya minta sama Allah. Makanya tuh amain ki sembayang, pura ki sembayang, jangan langsung berdiri. Minta dolo sama Allah. Milaki dolo di Allah Ta'ala. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil ki baca doana. Apa doanya Ustaz? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Atau dalam keadaan sujud terakhir. Aro? Makanya nari ko sujud pacapurengi. Dena marigaga dilampi-lampeki kuro sujuta. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujuta. Supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doana. Apa doanya Ustaz? Baca. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar rohimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar. Sekali lagi semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ulangi. Nganga mana? Ulangi ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Birahmatika ya arhamar. Bu, rahimina mana salah ada. Oh ya, Tomir nisang. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Jaminan kata Nabi, barang siapa dia meninggalnya mati dalam keadaan husnul khatimah, de gaga onronna sangadinna surga pamasena pungala ta'ala. Ustadz, apa tandanya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah, La ha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah, ha illallah. Barang siapa kata Nabi nigi na semate na capuri na sabak kalimat la ilaha illallah, maka degaga onron na sangadin na surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Tapang kamete begampana tus tas elo kita ma di surga. Pasadi palik banju-banju lu mabeta-beta elo pakai mati napa dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan, karena apapun kebiasaan di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat.
Makanya menurut Andre Guruta, nareku dirapikan itu mateta menghadapi sakarat tia kisalai. Jangan tinggalkan. Ajak kisalai. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka tia kirangi, jangan herang. Narekung kau tadi pamadang, ditai kesina sempajanna. Egana puasana, pulang balik ke tanah suci. Tapi ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Magai menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya itu setan. Dipak kita laput tomate. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, nareko dirapi tomateta menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang, wale pabarakana bacaan surah Yasin ku puang. Narekomelo ki cabu nyawana toto aku puang, cabu puang, tapi aja kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Baca ni surah Yasin. Tapang kamete maka dabe. Berarti surah Yasin uta surah untuk mate. Tidak, itu surah Yasin cuman kita ambil berkahnya. Mau dicabut atau tidak, hak prerogatifnya Allah. Yang penting bacakan surah Yasin. Artinya itu surah Yasin bukan hanya kematian napaki bacai. Apa ya ini napaki baca surah Yasin engkau atau mati. Identik mi surah Yasin oh mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Betul? Kita punya masalah, baca ki surah Yasin. Oh puang, banyaknya masalahku ni bulan ya Allah. Lohena masalahku ni hulang ya Allah. Bahasa gue bro, bahasa Bulukumba. Ada yang tahu bahasa konjo di sini? Ada orang Bulukumba? Ketika kita punya masalah puang, egana masalah kulang puang. Karena yang namanya manusia pak, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Engkau mana masalah na tahu apalagi kepala desa, liwa ega masalah na. On rokok desa. Tanya midil na urus liwa egana. Betul tidak? Banyak masalah. Yang paling banyak masalahnya kita perempuan. Makun raya liwa ega masalah na. Masalah yang pertama, arisan na depan endre, malipuno si. Masalah yang kedua, cicilan na depan na lepo, apusi misedeng. Masalah yang ketiga, anak na ilo boting. Deto na jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak na ilo to. Nang bapak ka bene-bene. Bacangi surah Yasin. Umpama. Punya masalah, baca surah Yasin. O puang, banyaknya masalahku ni bulan ya Allah. Egana masalahku lepuang, jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Ada anak nakal, engkau natang beta. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Engkau lasata, ada penyakit tak, riaga rinta. Baca surah Yasin. Oh puang, ada sepunya sakit. Egana dokter kulokai, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran, bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, bacakan surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalata, baca surah Yasin. Engkau inreta, wajai. Baca ni surah Yasin, aja aku beri. Betul tidak? Wajah bro. Kalau wajah ko. Alhamdulillah. Coba kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil badri ya Allah. Bapak-bapak diam belakang ibu-ibu. Nah, coba salawat ibu-ibu dulu. Salatullah mullah ala toha
lillah, salatullah, salamullah, ala Yasin. Cantik. Subhanallah. Sa barak mana ko lakay na ya ko matinroy. Moto pinya. Alhamdulillah. Dilanjut. Minum ada loh, Pak. Kebaik. Pertama tadi bacakan surah Yasin. Cuman para alim ulama berpendapat kalau kita mau bacakan surah Yasin aja langsung tudang langsung diamba. Engkau ada na koro. Ada tong ada padapnya kalau kita baca surah Yasin. Bagaimana caranya Ustadz? Yang pertama yang mau baca surah Yasin, malaki dulu wejenne, ambil dulu air wudu. Setelah ambil air wudu, duduk maki tudang ki. Sebaiknya para alim ulama ketika kita mau baca surah Yasin, duduk di sebelah kirinya, jangan di atas kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustadz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu narikungka tahu dicabut melalui dengan kepalanya, mak kita tuh diase. Nait melihat ke atas, magai nasabat naita nyawana mesu. Maka kewajiban bagi orang yang hidup narik dirapi otomateta menghadapi sakarat na melangi matana, maka kewajiban bagi orang yang hidup disapu rupanna otomateta sambil kibaca doanya. Kedua anak koro. Aga doanya Ustaz, baca makin doanya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibaca tak beki telu. Ya dibacangi. Gena beki telu na malangumpi matana pa gena beki lima ganjikan lagi. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gena beki lima na malangumpi pa gena beki pitu boleh. Gena beki pitu na malangumpi pa gena beki aserah boleh. Gena beki serah na malangumpi pa gena 10 sedi boleh. Cukup 11 kali na malangumpi lari ki. Apa kata aku tahu hai ya. Aja lari tadi sa. Sa lokin lari. Moto aman itu mati. Umpama. Contoh na miro. Intinya itu adab. Yang pertama ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Duduk di sebelah kirinya. Yang kedua jangan di atas kepalanya. Yang kedua jangan di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustadz? Karena di situ tempatnya malaikat maut tudang untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin dari sebelah kanan toki tudang. Nasalah cabut. Kau nanti kerak musuh. Kamu lah tudang itu. Umpama. Contoh. Jangan budi kiri mana di kanan. Itu adab. Yang pertama ambil air wudu, bacakan surah Yasin. Itu. Pertama. Bacakan surah Yasin. Setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisik kami la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu meninggal, mati. Setelah sudah meninggal, mau dimandikan, eloni diceme. Kata Nabi, orang yang mandikan orang mati adalah keluarganya sendiri memandikan. Tidak usah orang lain memandikan. Kecuali di desa itu, kecuali di kampung itu, ada SK. Tertulis disahkan oleh Bapak Kepala Desa. Diberikan tugas, dia sudah disumpah. Maka tidak ada masalah. Tapi kata Nabi, sebaiknya mandikan orang mati, keluarganya sendiri memandikan. Anaknya mandikan, cucunya mandikan, ponakannya mandikan, istrinya boleh mandikan kalau sempat. Kenapa? Jangan sampai matu engkau kekurangan na ialah potomate. Nah itu tidak boleh menceritakan kekurangan orang mati. Karena barang siapa menceritakan kekurangan orang mati, maka orang mati dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh yang hidup tidak dimintai, yang dimintai adalah orang yang mati. Makanya kalau kita pergi melayat orang mati, lauki cele tomate, aja dicerita jai, mau toni majak sipana, tapi dicerita kesingi, magai. Semua catatan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut akan menjadi catatan para malaikat. Mengkesingi sipakna, mas sedekay, malesi mas sempajang, catatan para malaikat disaksikan nanti dalam kubur. Mandikan orang mati, keluarganya sendiri memandikan. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, mau disalati, eloni disempajangi.
narekomelo ni sempajang ito mateta pa usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena biasang kau itai masapajat tomate makurala demi alin na mi paimang, alin na mi pangaji, alin na mi panitiay di munri macarita salami. Liwat toha ganay gana carita. Apalagi makunray apalagi na kunarapi ni bunga-bunga, bunga janda bolong. Bayinya pa usahakan banyak ikut salati jenazah. Ustadz, bagaimana caranya? Gampang sekali karon salat jenazah, Pak. 4 kali takbir, deto disuju. Bagaimana caranya? Pertama niat dulu. Aganiana, untuk laki-laki. Usalli ala hadzal mayyiti. 4 takbiratan. Fardal kifayati. Mamumang lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu setelah itu laki-laki, perempuan. Usalli ala hadhil mayyitati. 4 takbiratan. Fardal kifayati. Mamumang lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis, opuang, maniak ka masabaja tomate, pagkataber makacoy, mamung karena Allah sah. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain. Tapi setelah niat harus pakai bahasa Arab. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis, tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo, tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia, tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nakimalipuno. Bahasa Indonesia saja nasi gala-gala. Contohnya umpamanya setelah sudah takbir purani mania maka takbir ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar langsung maki baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin amin. Dena lancar lapatiata alhamdugeso. Ya muto. Sampai waladolin. Setelah baca amin, takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi solawat. Salawat yang paling bodoh. Salawat yang paling pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya naro. Nggak usah panjang-panjang, sah. Jadi lise, nah itu salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pernah ceramah di Sidrap. Kadang-kadang ninggi-ninggi tau baca salawat. Keteluratu. Sesosionye. Nama terosoe. Maka Rasulullah akan langsung memberikan syafaat. Setelah saya turun dari mimbar. Ada yang cegat. Bilang Ustaz. Agak dibaca dendre. Karena baca salawat. Bilang bekasi agak Ustaz. Bilang keteluratu. Bilang Ustaz. Biar 1000 saya mampu baca salawat. Karena baca nih perong kalingai. Nah baca nih. Salawat. 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 Tania robuntu. Nang kaya ro salawat. Salawat. Salawat buntu nih ya. Salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya naro, baca salawat. Setelah baca salawat, takbir lagi yang ketiga. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi doa. Minta doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Narek Qur'an makadaki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Makunrai Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiya wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Nega. Nangka bencong murusu. Tidak ada. Hanya 2. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi ya roh iku bencongnya depo ate lisumeman no. Kenapa lu sempajangi pusi ni Pak Ima? Ada katanya meninggal ditanya dalam kuru bencong. Man rabu ka bilang aduh gang karebosi. Gare-gare cerita mi roh. Dewisang. Itu cerita. Itu setelah itu takbir lagi yang keempat atau yang terakhir. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi doa. Kalau orang tua meninggal, langsung saja doa ke orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janazati. Antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomate. Nah, beda tuh tomate, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati
mati belum tentu jenazah. Riasanya to mati, dek pada cembeng, dek pada doko, dek pada sempajangi, to mati asenna. Kalau statusnya orang mati, dek nama mereka temat tajeng. Engkau keluarganya boleh jupandang, engkau keluarganya boleh boleh menunggu statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Riasanya jenazah, pura di cembeng, pura di doko, pura to di sempajangi, jenazah senna. Itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Ngerti? Kisah nih. Jadi mati boleh menunggu, jenazah tidak boleh menunggu, itu diantar cepat. Diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak biasa kau ita mengantar le kubur megala de diolo, na padegaga di mundri, pusi malekai, ika diantara. Betul tidak? Orang ngantar ke bulan di belakang ki monro, di belakang ki tinggal, di mundri ki monro. Kemudian ia di mundri jangan macarita salah. Engkau to ada de nakoro, ada tong ada padapnya kalau kita ngantar ke kuburan. Ini perbanyak baca. Engkau sih dibaca koro. Agak sih dibaca di ngantar ke kuburannya. Perbanyak baca astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Tapi saya lihat itu di televisi Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Detone marigaga. Tidak apa-apa. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, ya eroruntue, kalau la ilaha illallah itu sebaiknya ketika menghadapi sakaratnya, ketika menghadapi kematiannya, bisikkan la ilaha illallah. Engkau ada sana, mangkana akhirul kalami la ilaha illallah, dahalal jannah. Nigi pawi, kalimah pacepurna, la ilaha illallah dahalal jannah, maka digaga onronna sangadina surugana. Sebaiknya ketika menghadapi sakarat la ilaha illallah, tapi ketika ngantar, astagfirullah, li walahu, puang, kiat dampangi dosaku puang, si bawa dosa orang yang saya antar. Magai, jangan sampai matu pura kisi pediran hati rapot tomate. Apa kalian pura pediran hati? Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Nak dampangin itu pun Allah Ta'ala. Minta maaf boleh sebelum dikubur. Aro? Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan. Aro? Jadi materi saya ini bersambungan. Ya, diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, jangan sembarang kata masuk. Jangan langsung kata matama. Engkau to ada nakuro narekomelo ki matama di pintu kuburan ini. Bagaimana caranya Ustaz? Yang pertama mak berseleng yolo. Aga dibaca Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Ya dibaca. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu dua terakhirnya, cukup Assalamualaikum. Deto disengnya Assalamualaikum aja nih kituo. Pacapu data. Umpama. Bersela ditumiseng. Masuk ke kuburan pakai salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Masuk ke kuburan. Setelah masuk ke kuburan sampai meko dikalip bunga. Elo ni di pasuru. Bahasa bulu kumbanya di pasuru. Kumai pata emang. Di pasuru mo to? Sama. Melo ni di pasuru. Narekomelo ni di pasuru menurut Andre Gurutta tiak sembarang inaung. Jangan sembarang turun ke bawah. Ya. Aja sembarang lupa tayo diawa. Engkau ada de na narekomelo ki mapasuru. Menurut Andre Gurutta, nareko sadin tahu diawa, engkau makada 2 tahu, engkau makada 3 tahu. Semua dibenarkan. Setelah sadia orang dibawa, diambil mi orang mati, diambil jenazah. Setelah diambil jenazah turun ke tanah. Setelah turun ke tanah jangan langsung hadapkan ke depan. Jangan balik ke depan. Kang ketu kali pembicu napak di, agana wi senaro, kaciran na ya, lean na ya, kalau bulu kumbah, ya, calurina, oke baik. Pasikan na bahasa tak supaya sesuai dengan bahasa tak. Jangan kasih kena bahasa je bulu kumbah. Calurina kuburu jangan hadapkan ke depan. Mage dibuka dulu pasiona. Buka dulu pengikatnya. Cuman narekomelo dibuka pasionang kato dibaca koro. Sama halnya tadi menyapu muka. Yaro dibaca. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engka makeda mapamula ulunna letur yajena dibuka mana pasiona. Engka to makeda cukup kepalanya saja. Semua dibenarkan, yang penting terbuka bagian kepala. Mengerti? Setelah terbuka bagian kepala,
atau patilin nih, setelah dihadapkan ke kiblat, idi roya dia wae bagian kepala paendre ne jarita la diase nasaba elok itu majepu tanah wik ketelu. Elok ke majepu tanah wik ketelu. Nareko sadia ni tanah diase. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan tanah di atas, mapasadiae tanah diase, aja na sembara mapasadia tanah, nasaba engkato dibaca ini nareko magemu-gemu kita. Cocok nih ya, agak senar magemu-gemu. Gemo-gemo apa tadi? Oke, baik. Narekomeno ki magemo-gemo tanah engkato dibaca koro. Aga dibaca ini desa baca ini surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pintalu ki baca surah Al-Qadr. Bikit lotoki mapaseda tanah. Jadi satu Al-Qadr satu tong tanah. Dua Al-Qadr dua tong tanah. Tidak surah Al-Qadr pikit lotoki mapaseda tanah. Setelah sadida tanah diase, maka dan ini dia wae di bagian kepala tetongnya koro. Ambil kasih tangan tak sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim. Nah di jepuna tanah pertama maka dan ini minha khalaqnakum. Kemudian tanah yang kedua wa fiha nu'idukum. Kemudian tanah yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan dipilihna. Nariko tanah dipilihna di luna ditaruh sambil kibaca doanya. Silakan buka surah Toha ayat 54 kalau tidak salah. Minha khalaqnakum, dari tanah kamu diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah pula kamu dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan. Tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Timbungi nih pendek atau apa suruh ganna tuh pamate. Cuman lu baik apa foso tuh gora ya ada muno o babana itu setelah sudah dikasih naik ditimbungi. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa, bacakan dulu istighfar, bacakan surah Al-Fatihah, bacakan ayatul kursi, bacakan kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad kita bacakan insyaallah sampai. Kul a'udzu birabbil falaq kita bacakan sampai. Ayatul kursi sampai. Insyaallah ada energi yang akan menyembuhkan karena kita sama dalam satu energi. Namanya energi keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matandra jabatannya tapi degaga sia-sia matur di sepuluh Allah Ta'ala. Matandra orang parange tapi tidak ada tepe, maka akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Elok kia totea warani tidak na warani, pasti kita akan merasakan namanya sakarat. Intinya nasanabita nariko diantar ilai kuburwe. Ketika kita diantar ke kuburan, maka tiga hal yang akan mengantar kita kata Nabi. Yang pertama kata Rasulullah keluarga, yang kedua kata Rasulullah warampara narekongka, yang ketiga kata Rasul amala nekan lisi dua, mondro sendi, pulang dua, tinggal satu. Apa yang pulang? Pulang keluargata, pulang anakta, pulang cucuta. Antar ke kuburan dua, pulang dua, tinggal satu. Agar lisu anakta, pulang cucuta, pulang kemunakanta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti lisu di bolana. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal ibunya, meninggal bapaknya, tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Makanya Pak, halo, makanya kata Nabi, kita ini selaku orang tua akan memiliki amanah. Yang namanya amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Yang namanya amanah paling besar adalah anak-anak yang kita tinggalkan. Itu amanah. Demi Allah kata Nabi, tomatua mato di sebenarnya pun Allah Ta'ala. Ada orang tua nanti di akhirat kemudian. Di paresa hajinna mabrur. Di paresa sedekana liwa egana. Di paresa berjamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, ada orang yang manggil di belakang. Berkata nih orang, malaikat, tahan dulu itu bapak. Ada kutanyakan nih, balik itu bapak. Ternyata anaknya di belakang memanggil. Berkatanya anak, malaikat, saya ini adanya. So kuakui, ini orang tuaku dirajin ke masjid. Kuakui dia rajin majelis talim. Al-Quran 30 juz dia baca. Tapi ingat malaikat,
ketika di dunia dia pergi majelis taklim, tapi saya tidak pernah diajak. Dia pergi mengaji, tapi saya tidak pernah disuruh untuk mengaji. Dia pergi sholat, tapi dia kena suruh kamu sempajang. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena suruh dengan agama, tidak pernah kena suruh dengan konsep agama, maka saya lupa di hadapan Allah. Nasabah tak lupa ke malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan. Orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan agama? Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, itu sesuai dengan sepatah kata dari Pak Desa. Hikmah yang kedua, didik anak dengan baik. Pak guru mas sempajang, Pak guru mengaji, Pak guru tauhid, ajarkan la ilaha illallah, ajarkan tentang sholat. Karena itu akan menjadi modal utama nanti di akhirat kemudian. Minta maaf, saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Betul? Kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Saya tidak berkata dilarang jadi anggota dewan. Saya tidak berkata dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Kamu modal juga itu. Kenapa? Ketika pada itu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, dia hafal surah Al-Fatihah, tiba masanya ajal, kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab, man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji di dunia, makutani malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakadanya pintar baca surah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Apalagi kalau hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Maka tidak apa-apa dikasih data 500.000 kalau nak hafal ayat kursi dengan artinya. Betul? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Bagan nabi kedua tadi sa. Apa anakku sih di masuli lade. Modal. Betul tidak? Singkat, padat, dan jelas. Minta sama Allah, ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Pertama pulang anatta lisui, degaga disalai. Kemudian yang kedua pulang, waramparatta disalai. Bolata ditinggalkan. Tanata mahito itu digaluta ditinggalkan. Otota disalai. Angkana makada kalau begitu pala Ustaz, de nagaga gunana harta. Nggak usah perbanyak harta kalau begitu. Salah. Kalau saya boleh perbanyak harta, boleh. Cuman perlu diseng. Ya rohana orang parang lauridi telum itu. 3 haknya harta kepada kita, kata Nabi. Yang pertama kata Rasulullah hanya untuk dipakai makan, elomi dipakai mandre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk dipakai untuk menutup aurat, membeli pakaian. Yang ketiga kata Rasul hanya ingin disedekahkan. Tapi hancur 2 tinggal 1, hancur 2 mondro sedi. Apa yang hancur? Hancur makanan. Kata Rasulullah dimakan keluar tidak ada gunanya. Maka selama kisea, selama kimalolo, andre memang ni makasigasingi. Kenapa? Haknya harta ni makang. Andre memang ni coto kondro jalan kote pisang hijau. Kenapa haknya harta dimakan? Betul? Bahkan kata Rasulullah, sedekah paling cepat diterima palanya, sedekah dengan makanan. Jadi bagus itu kalau maki bersedekah, sedekah dengan makanan. Kamana makasing di pandre, Ustaz Apalagi itu bulu kumbah. Pandre bang lugu itu. Betul? Harta hanya untuk dipakai makan. Sedekah paling cepat diterima palanya, sedekah dengan makanan. Yang kedua kata Rasulullah, hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Jadi ibu beli pakaian, beli memang ni makasih-kesingnya. Mahal, boleh, tidak apa-apa. Ustaz masuli wajunna, tidak apa-apa. Ustaz tidak cukup uangku, cicil mi dulu. No tanjak cicilang. Cuman bagi perempuan, kalau membeli pakaian yang cukup, Pak biasa ang kata pakaian na makundraya, biasa din na ganda na panrasa kidi urane, termasuk Ustaz dende. Yang di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah. Di tai madosa ki, di tai basir. Makanya tutup aurat, Pak, tutup aurat, Bu, tutup aurat. Demi Allah, Pak,
seorang suami ahli tahajud, seorang bapak ahli ceramah, seorang bapak ahli salat, tapi ada istrinya tidak menutup aurat, alamat kecelakaan. Makanya sampaikan kepada mana tutup auratmu, mana tutup auratmu. Demi Allah akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Tapi kadang ada istri berkata, Ustaz, ada suami berkata, Ustaz, ada suamiku, ada istriku berapa kali aku sampaikan, tutup aurat. Tapi tidak mau menutup aurat, bagaimana Mi? Pak, kalau ada istri tidak menutup aurat, hashtag 2022 ganti. Kita bertahan dulu. Agak aneh lo diganti. Wajunna. Tanya tahunna. Kalau kan ada demo. Betul. Harta itu hanya untuk dipakai makan. Yang kedua hanya untuk menutup aurat. Hancur semua. Ternyata cuma satu yang tinggal. Yang pernah disedekahkan di jalan Allah. Purai di pertama di Masjid J, yang pernah kasih masuk di pondok pesantren As-Sadiyah, yang pernah kita kasih masuk di panti asuhan, yang pernah kita kasih masuk di masjid, yang pernah kita bantu orang yang fakir miskin, orang yang pernah kita kasih makan orang tidak mampu, itu yang akan menunggu kita nanti di akhirat kemudian. Bahkan kata Nabi, bendenge, seandainya orang yang mati, dia ingin kembali ke bumi, cuma satu permintaannya, dia ingin kembali untuk bersedekah. Kenapa? Sedekah itu luar biasa manfaatnya. Ketika sempit kuburan, barakah sedekah akan memperluas kuburan sejauh mata memandang. Ketika ada api kuburan, barakah sedekah menjadi air mendinginkan api kuburan. Ketika menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir, menghadapi kesusahan, barakah sedekah mencari rupa tahu. Dia yang jawab pertanyaan mungkar wa nakir, berkahnya sedekah. Usahakan engkau ditama-tama di Masjid J, seke. Betul? Harta ditinggalkan. Ternyata konsepnya cuma satu yang akan kekal, cuma satu yang abadi. Apa itu? Amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Yang kekal adalah kebaikan. Maka ketika Allah berikan keistimewaan, santai saja. Liyabluwakum, ujian pole dari Allah Ta'ala. Nalangnya orang parang, ujian pole dari Allah Ta'ala. Nalangnya jabatan, ujian pole dari Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah kasih kekayaan, santai meki, ndak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Pak biasa tong kata kenapa nih sogi-sogi cede, matojo nilon nah. Nyama padiputara. Betul. Santai makin ndak usah terlalu gimana gitu. Biasa tong kata napi kepala-kepala, sombong mide santai makin ke dunia jini. Betul. Tidak ada yang abadi, semua akan kekal. Yang akan kekal, ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Jadi bersikap sederhana biasa. Allah kasih kekayaan biasa saja. Allah kasih jabatan biasa saja. Bahkan menurut falsafat orang Bugis, bagus ini. Menurut falsafat orang Bugis, anakku, ambil sifatnya garam. Ala sifatnya peje. Magir pejena, itu peje. Masempo nama roa. 10 sembun lili di pasai. Sigopo nih. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro. Tapi narukone gagal pejena tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana. Itu garam masempo. Tapi dia najaji dari kode gagal garamnya. Anakku, ala kusipana peje. Sederhana. Sederhana mapau. Sederhana merekada. Sederhana berpakaian. Sederhana berkendaraan. Tapi dari kode gagal disapaki. Engkau tahu asal de gaga disapa. Tega yanu. Nasaba na rekungkay makasingi papini dinge. Tapi engkau tahu asal engkau mapakiring. Apa yang retensi? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Amin. Tidak ada di sini. Maka akan yang kekal, ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan.